Salam, selamat pagi saudaraku, sahabat TV GKPS yang berbahagia. Pagi ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang memberkati dan menyertai kami hingga pagi ini. Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyiapkan hati kami. Kiranya Roh-Mu yang bekerja, memberikan kepada kami pemahaman yang benar, sehingga melalui firman-Mu pada pagi ini, kami akan bersyukur dan bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Roh Kudus bersama kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Demikian firman Tuhan. Janganlah sesat karena omongan yang sia-sia. Inilah sebagai judul daripada renungan di pagi hari ini. Saudara yang terkasih, tidak semua ajaran atau omongan-omongan yang kita dengar dapat dipercaya atau bisa membangun dan mengembangkan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Karena menjadi seorang pengajar di dalam komunitas orang percaya harus berawal pada panggilan ilahi yang memiliki kesungguhan untuk berpegang pada ajaran yang benar dan ajaran yang sehat yang tidak bertentangan dengan Injil atau firman Tuhan. Bahkan seperti yang dikatakan Rasul Paulus, seorang pengajar haruslah memenuhi syarat-syarat kehidupan yang terpuji jika tidak ingin jatuh ke dalam kesesatan dan menjadi batu sandungan. Itu sebabnya dalam renungan pagi ini, Paulus mengingatkan anaknya yang sah di dalam iman, yaitu Timotius, agar sebagai pemimpin jemaat, dia harus mengetahui bahwa dia memiliki otoritas untuk mengajar dan menegur jemaat, terlebih bagi mereka yang melakukan kesalahan. Saudara yang terkasih, di gereja Efesus tempat Timotius melayani, Rasul Paulus mendapatkan laporan tentang adanya orang-orang yang mengajarkan ajaran lain. Artinya, ada sekelompok orang yang berusaha mengaitkan kebenaran Injil dengan adat istiadat atau kepercayaan masyarakat setempat agar Injil dapat diterima oleh penduduk lokal. Mereka bermaksud untuk menjadikan Injil kontekstual. Tetapi sayangnya mereka sendiri gagal memahami arti dan esensi daripada Injil. Pada akhirnya mereka terjebak dalam persoalan atau silsilah atau tahyul setempat yang justru menimbulkan persoalan baru. Itulah yang dikatakan sebagai hal yang sia-sia dalam 1 Timotius 1 ayat 6. Dan justru merusak iman kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, untuk inilah
Rasul Paulus memberikan petunjuk kepada Timotius agar Timotius benar-benar memperhatikan dan menasehati orang-orang yang telah menyimpang dari ajaran yang benar yang menyesatkan banyak orang. Tetapi nasihat itu harus disampaikan dengan penuh kasih, bukan mau menunjukkan atau menjatuhkan seseorang. Karena tujuan dari nasihat ini adalah kemurahan hati atau saling mengasihi. Rom 13 ayat 8. Sebab maksud utama dari hukum ilahi itu adalah mengharuskan kita mengasihi musuh-musuh kita dan berbuat baik kepada yang membenci kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentu dalam hal ini kita perlu memiliki kecerdasan supaya mereka yang mendengar nasihat dapat membedakan mana yang murni dan tulus dan mana yang tidak murni. Artinya di dalam kita memberikan nasihat, kita harus juga belajar menjaga hati dan motivasi kita supaya nasihat itu benar-benar lahir dari hati nurani yang murni. Karena akan berbahaya sekali jika kita memberikan nasihat yang menyesatkan karena niat hati kita yang tidak ikhlas untuk membantu. Misalnya, karena kita iri hati dan memiliki dendam atau punya rasa tidak mau kalah dengan orang lain. Di situ nasihat kita akan mulai menyimpang dari yang seharusnya. Tentu adalah lebih berbahaya apabila hal ini dilakukan oleh seseorang yang menjadi pemimpin baik dalam keluarga maupun seorang gembala di tengah-tengah jemaat. Tentu dia tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga akan merusak iman orang lain atau merusak iman jemaat itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih, sebagaimana tugas dan tanggung jawab Timotius, demikian juga kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita juga terpanggil menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi duta kebenaran yang bisa membawa orang-orang yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Dan semuanya itu harus kita lakukan dengan kasih yang timbul dari hati yang suci dan dari hati nurani yang baik, juga dari suatu iman yang tulus. Tetaplah semangat, Roh Kudus akan tetap menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa di surga, karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang hidup kepada kami. Mampukanlah kami untuk bisa mengenal mana ajaran yang benar, mana yang salah, agar kami juga boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh sahabat GKPS TV yang mendengarkan firman ini. Biarlah dalam aktivitas mereka satu hari ini, Tuhan yang memimpin sehingga semuanya berjalan sesuai kepada kehendak-Mu. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, kami akan mampu untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih
kita